Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kali ini saya akan mereview bagaimana pengalaman saya menggunakan sepeda listrik ini untuk sehari-hari ya. Biasa saya pakai ke tempat kerja. Kita akan mengetes seberapa jarak tempuh dan berapa daya listrik yang dihabiskan dari indikatornya ya. Saya posisinya ini berada di Surapati Core, dekat Terminal Cicahem, Bandung. Perjalanan ini sekitar jam 8:30 pagi. Jadi ya lalu lintas cukup padat. Jarak tempuh dari rumah menuju ke tempat kerja itu sekitar 11 km ya. Tempat kerja saya itu arahnya ke daerah Sukajadi PPJ. Kurang lebih total jarak tempuh itu sekitar 22 km ya kalau PP. Pengalaman menggunakan sepeda listrik ini dirasa cukup nyaman dan cocok. Karena kenapa? Dengan bodinya yang mungil, otomatis ketika berada di kemacetan akan lebih gesit ya, bisa selap-selip. Dan untuk suspensinya sendiri sangat nyaman ya ketika dipakai di jalan yang bergelombang atau rusak, cukup nyaman. Nah, batas maksimal kecepatannya sendiri dia 35 km per jam ya. Padahal di dalam deskripsi pabrikan itu hanya sekitar 25 km per jam. Sebenarnya ini di luar ekspektasi, tapi ya bonus gitu. 35 beda 10 km per jam itu cukup lumayan untuk dipakai di jalanan ya. Ini kita sudah di perempatan Cicadas ya. Baterai dari rumah itu dalam keadaan full ya. Di sini ada 5 strip indikator baterainya itu. Biasanya kalau sudah sekitar kantor bea cukai itu yang dekat gazebo atau pas jalan layang Pasupati, indikator baterainya itu berkurang 1 ya. Nah, kenapa bisa beda-beda gitu pengurangan daya listriknya? Karena kan ini dipakai untuk sehari-hari juga ya, tidak hanya dipakai pulang pergi ke tempat kerja. Nah, itu yang mempengaruhi daya listriknya dan pengaruhnya ke baterai. Kalau misalkan hanya dipakai pulang pergi itu ya sekitar flyover Pasupati itu berkurang. Tapi kalau misalkan dipakai sehari-hari ya di rumah atau di tempat kerja itu
biasanya di sekitar kantor bea cukai turun 1 strip. Nah, ketika sampai di tempat kerja, biasanya total baterainya itu berkurang 2 strip. Nah, ketika sudah berkurang, langsung saya cas. Kenapa? Karena pengalaman yang sudah ketika saya mencoba untuk pulang pergi tanpa dicas, terus dipakai lagi ke tempat kerja, itu sudah sampai mau tempat kerja sudah hampir habis sekali daya listriknya, sehingga dikayuh pun lumayan berat ya. Makanya antisipasi saya kalau sudah pulang pergi berarti 22 km itu saya cas. Nah, berarti kalau misalkan di total 22 tambah 11 lagi berarti menjadi 33 km ya. Itu daya baterai habis sekali. Dan memakai sepeda listrik ini juga berpengaruh untuk kecepatan dan daya yang dihabiskan itu dari berat badan kita ya. Dari berat badan kita berpengaruh kepada boros atau tidaknya baterai dan kecepatan. Terus berpengaruh juga itu rute yang kita tempuh, apakah di situ dia ada tanjakannya atau tidak. Nah, itu juga berpengaruh terhadap daya baterainya atau konsumsi listrik yang dipakai. Semakin tinggi tingkat kecuramannya, maka akan semakin boros juga dan otomatis berpengaruh ke jarak tempuh. Jarak tempuhnya akan semakin sedikit. Karena diklaim pabrikan itu sepeda ini bisa menempuh jarak 50 km per jam ya. Itu menurut saya kalau misalkan jalanan itu lancar dan datar ya, sepertinya bisa. Tetapi kalau misalkan jalanannya menanjak, banyak tanjakan, terus dengan bobot pengendaranya sendiri, itu akan berpengaruh. Dengan bobot saya itu 50 kilo ya kurang lebihnya, maka di sini kecepatan masih bisa maksimal lah di jalan menanjak sedikit di 35 km per jam. Tapi ketika ditanjakan seperti di flyover Pasopati yang mau nanjak ke atas menuju Cipaganti, lewat situ lalu Hasan Sadikin. Nah, di tanjakan itu sekitar kurang lebihnya 34 sampai 33 jalan layang Pasopati itu kecepatannya. Nah, nanti tanjakan yang kedua itu di Sukajadi PPJ itu sekitar 30 sampai 33 lah untuk kecepatannya sendiri. Karena dengan beban berat saya sendiri nggak terlalu berat ya, 50 kilo. Jadi otomatis kecepatannya pun masih bisa di atas 30 km per jam. Nah, ketika baterai full, maka biasanya sih yang saya rasakan kecepatan dan responsif throttle-nya itu atau gasnya akan lebih bertenaga ya. Karena mungkin ya daya listriknya penuh dan full. Ketika sudah berkurang 1 strip, maka kecepatannya pun akan berkurang. Nah, ini dilihat di indikator baterainya itu dia masih
full ya, masih full 5 strip. Nah, ini ada mobil listrik ya. Ya, fenomena listrik ini baik di sepeda atau sepeda motor atau mobil listrik adalah fenomena yang saat ini di Indonesia khususnya ya sedang booming. Karena kenapa? Ya dirasa mungkin kemarin-kemarin itu lonjakan kenaikan BBM ya. Nah, itu cukup lumayan naiknya tinggi gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu solusi di samping untuk mengurangi polusi dan juga menghemat kantong, kita juga bisa menghemat untuk pengeluaran sehari-hari ya. Dan kita juga tanpa harus antri ke SPBU panjang-panjang. Cukup kita kalau habis listrik tinggal dicolok di rumah, bisa kan di mana saja. Nah, ini sudah di Jalan Layang Pasopati ini, jalannya cukup lumayan nanjak ya, sekitar gradiennya tuh 10-an lah, 10 gradien. Nah, ini dilihat indikator itu sudah berkurang 1. Nah, karena saya sudah bisa memprediksi karena dipakai sehari-hari ya, di mana dia berkurang berapa, dia berkurangnya di mana. Nah, kita sudah mau jalan menurun ke lampu merah perempatan Cipaganti. Nah, ini sepeda listrik ini pengalaman saya juga ya, ketika di perjalanan selama ini alhamdulillah belum pernah terjadi apa-apa ya. Maksudnya di sini kan sepeda listrik ini tanpa surat-surat atau tanda nomor kendaraan ya, tanpa plat nomor. Tapi ketika bertemu Bapak polisi ya aman-aman saja gitu. Apalagi dengan rute yang saya tempuh itu ada beberapa pos polisi yang di perempatan lampu merah itu ya. Nah, karena ini juga sepeda listrik, tapi kalau dilihat dari depan ini seperti motor ya. Kalau dilihat dari belakang ya baru bodinya kelihatan kecil. Kalau dilihat dari depan dia tampilannya seperti motor, tapi mungkin bodinya lebih kecil. Sepeda listrik ini sudah dilengkapi dengan nomor rangka dan nomor mesinnya ya. Jadi ketika sahabat-sahabat semua ingin mendapatkan surat-surat resminya, mungkin kita bisa buat ke pihak-pihak terkait ya untuk mendapatkan surat-surat resminya. Tapi ketika pembelian pun kita mendapatkan faktur pembeliannya ya. Kalau menurut saya mungkin untuk saat ini belum perlu ya, karena dipakai untuk jarak dekat saja. Nah, kita ini sudah mau sampai perempatan lampu merah Hasan Sadikin ya. Sudah mau sampai. Nah, di sini saya ingin memberikan kesimpulan ya dari perjalanan, terus daya konsumsi baterai berapa. Nah, di sini
kita sudah bisa lihat ini indikator sudah berkurang 1 strip ya, dengan perjalanan kurang lebih 22 km ya. Biasanya menghabiskan antara 1 strip atau 2 strip. Itu dengan jarak total 22 km ya. Jadi sahabat-sahabat semua bisa memperkirakan untuk pemakaiannya ya, apakah untuk dipakai sehari-hari ataupun untuk perjalanan yang agak jauh. Tetapi sekali lagi lebih nyaman dan lebih enak sepeda ini dipakai untuk perjalanan di dalam kota ya, dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Cukup dirasa sangat efisien dan sangat enak dipakai juga. Terus untuk pengecasannya sendiri, di sini ketika indikatornya berkurang 2, itu saya biasanya mengecas antara 4-5 jam. Tetapi ketika indikatornya itu berkurang cuma 1, biasanya sekitar 4 jaman lah. Karena ini juga indikatornya agak ngaco ya. Jadi ketika sisa di indikator baterainya itu 3 strip, maka habisnya itu akan lebih cepat. Beda ketika masih full dari berkurang 1 ataupun berkurang 2. Nah ketika 3 itu nggak begitu awet ya, jadi cepat habisnya karena indikatornya pun agak ngaco. Jadi lebih antisipasinya ketika sudah berkurang 2 kita langsung cas. Lebih aman seperti itu ya. Nah pernah ketika baru beli itu saya cas sampai baterainya habis dipakai. Di cas itu sekitar 9-10 jam ya. Di luar dari deskripsi pabrikan itu 8-9 jam gitu untuk pengecasan penuh dari 0 ya. Nah jadi banyak perbedaan dari deskripsi pabrikannya ya. Nah kita ini sudah berada di PPJ ya. Tanjakannya itu saya sekitar 31-33 km per jam. Nah kita sudah mau sampai. Begitu mungkin sahabat-sahabat semua ya, pengalaman perjalanan saya menggunakan sepeda listrik ini untuk dipakai sehari-hari. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang, silahkan tambahkan di kolom komentar ya, ataupun mau mengulas apa silahkan sahabat-sahabat semua di kolom komentar saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.